Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsya Nur Fadila dengan NIM 002367 dari kelompok A8. Saya akan menjelaskan mengenai articulator demo, plexus brachialis, dan juga musculus legiodorsum. Nah, pada topik pertama saya akan menjelaskan mengenai em, gimana sih seseorang itu bisa mengalami cedera pada ACL. ACL itu kan merupakan salah satu ligamen ya. Jadi dia tuh anterior cruciate ligamen yang ada di gluteus seperti itu. Jadi itu sering sering sekali jadi pada atlet sepak bola yang terkena cedera ACL. Nah, sebenarnya gimana sih cedera ACL itu? Nah, pertama-tama kita bakal bahas dulu struktur osa yang menyusun dari si articulator genu atau sendi lutut. Jadi articulator genu ini susun atas eh, os femur, kemudian ada os patella dan juga os tibia. Sementara os fibula itu tidak termasuk ke dalam articulator genu. Lalu, ligamen yang memperkuat articulator genu ini ada tadi anterior cruciate ligamen yang ada di depan, kemudian ada posterior cruciate ligamen, lalu ada tibial collateral ligamen, terus ada fibular collateral ligamen. Nah, keempat ligamen ini merupakan ligamen yang sangat umum dan uh, ya umum di dalam sendi gitu, sendi lutut. Sebenarnya banyak banget ligamen-ligamen lain, tetapi itu kurang berhubungan dengan pembahasan kita yaitu mengenai ACL. Karena pembahasan kita ACL, maka kita akan uh, membahas mengenai ligamen, empat ligamen tersebut. Selanjutnya, otot dan tendon yang ada um, di dalam articulator genu itu ada beberapa. Nah, sebenarnya ligamen ini kan merupakan, kalau tadi kita bahas mengenai ligamen, ligamen ini merupakan em, perhubungan jaringan, jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Namun kalau tendon itu merupakan suatu jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan otot seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tendon, berarti itu penghubungan antara otot dan juga tulang. Nah, di articulator genu ini ada beberapa otot dan tendon yang menyusun seperti ada pes anserinus, ini ada semitendinous, kemudian semitendinosus, lalu ada tendon gracilis, terus ada sartorius tendon, kemudian um, ada quadriceps femoris tendon ini, lalu ada patella, lalu di bawah patella ini ada perpanjangannya dari si quadriceps femoris tendon. Jadi dia ada ligamen namanya patella ligamen yang di ujungnya ini terikat pada tuberositas dari tibia. Nah, ini ada beberapa otot yang ada di sekitar dari articulator genu. Jadi ada vastus lateral musculus vastus lateral, kemudian ada musculus vastus intermedius, terus ada musculus vastus medialis, extensor digitorum longus, lalu ada musculus tibialis anterior, ada musculus peroneus longus ya guys di sini, lalu ada um, musculus gastrocnemius seperti itu. Lalu kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu ada um, bursa khas. Jadi bursa khas yang ada di uh, articulator genu itu ini ada suprapatellar synovial bursa yang ada di sini, lalu ada subcutaneous prepatellar prepatellar bursa, lalu ada subcutaneous infrapatellar bursa, lalu ada yang ada di sini deep atau subtendinous infrapatellar bursa. Lalu ada yang di belakang sini ada bursa yang ada di bawah lateral head of gastrocnemius muscle. Itu ada di sini. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai vaskularisasi dari bagian articulator genu atau bagian popliteal. Jadi arterinya itu berjalan dari kamen iliak, lalu ke eksternal iliak, lalu ke femoral, selanjutnya ke superficial femoral, lalu ke popliteal. Kemudian dari popliteal atau dari bagian lutut ini dia akan bercabang ke tibioperonal dan tibioperonal trunk, lalu ke anteriotibial. Kalau untuk
Kemudian tadi di popliteal ini, sebelum sampai ke popliteal, si superficial femoral ini dia bercabang juga ke descending genicular. Lalu ada vena. Vena ini ada superficial dan deep. Kemudian untuk vena ini dia berjalan dari plantar, kemudian ke, ke malleus medial ini di malleus medial, lalu ke posterior tibial, terus ada dari peronal, lalu ada dari anterior tibial. Di sini ada great saphenous, lalu ada small saphenous berkumpul berkumpul jadi satu di popliteal antara posterior tibial, peroneal, dan anterior tibial, lalu small saphenous di popliteal, lalu ke atas menuju superficial femoral, lalu menuju ke femoral dan external iliac. Seperti itu. Ya tadi sama ya. Ini ada di bagian lutut arteri, ada lateral inferior genicular artery, lalu ada lateral superior genicular artery, ada medial superior genicular artery, lalu medial inferior genicular artery. Nah, untuk venanya, vena ini tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, kita lanjut saja ke bagian cedera ACL-nya. Tadi kan kita udah membahas mengenai anatomi secara umum dari articulator genu gitu ya. Nah sebenarnya, nah sebenarnya gimana sih kok bisa seseorang ini terkena cedera ACL-nya gitu kan? Nah tadi sudah aku jelaskan juga ACL itu merupakan ligamen yang ada di articulator genu gitu ya. Jadi si ACL injuries itu tuh dia bakal jadi ketika bones of the leg twist in opposite direction under full body weight. Jadi ketika tulang dari kaki itu, dia itu uh, mengalami perlawatan gerakan dari sebagaimana mestinya gitu. Misal ketika dia di apa namanya disepak gitu ya dari belakang, lalu dia melakukan pergerakan yang tidak sebagaimana semestinya. Jadi dia si ACL-nya ini bakal rusak gitu ya. Kemudian um, nah, jadi si ACL ini tadi dia menghubungkan antara uh, jadi anterior gluteus ligament ini menghubungkan antara femur atau thigh bone ini ya, kemudian dia menghubungkan antara femur dengan tibia seperti itu. Dan sebenarnya tujuannya si ACL ini itu untuk mencegah tibia itu sliding forwards beneath the femur and provide stability to the knee. Jadi untuk mencegah si tibia ini untuk dia tuh copot gitu loh uh, dari dari di bawahnya femur gitu dan menjaga stabilitas dari lutut seperti itu. Nah, ketika dia itu rusak si ACL-nya ini, maka bisa terjadi dari dia itu bisa terjadi ketika tadi um, si bagian articulatio genunya itu tuh melakukan suatu gerakan yang dia itu tidak sebagaimana mestinya atau melakukan in opposite direction seperti itu ya. Lalu dia bisa jadi rusak seperti itu. Jadi terkena atau dia itu robek si apa namanya si ACL-nya ini. Bahas mengenai cedera lengan atas yang berhubungan dengan plexus plexus brachialis. Jadi sebenarnya apa sih plexus brachialis itu? Sebenarnya plexus brachialis itu merupakan salah satu nervus, bukan salah satu plexus brachialis itu merupakan nervus utama yang menginervasi semua dari extremitas superior seperti itu. Jadi um, awal dari cervicalis 5, kemudian 6, 7, 8 hingga thoracica 1. Awal mulanya tadi dia ada di bagian dari mulai medial ke lateral, dia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu radices, lami anterior, lalu ada trunci, divisiones, fasciculis, lalu nervi terminal atau nervi akhir dari si plexus brachialis itu. Si plexus brachialis ini berawal dari awalnya tadi dari
cervicalis 5, 6, 7, 8, lalu trochlea 1 ya. Kita mulai dari medial sampai ke lateral seperti itu ya. Jadi si cervicalis 5 dan cervicalis 6 dia bakal bergabung menjadi satu di bagian trunk superior. Lalu dia menuju ke bagian anterior di divisi anterior, lalu dia menuju ke cords bagian lateral bergabung dengan um, C7 C7 bagian middle, C7 middle ke bagian dia bergabung dengan C7 middle ke bagian lateral dari cords. Ini seperti ini ya. Jadi dia pergabungan antara trunk superior dan trunk middle. Nah, lateral ini merupakan pergabungan antara trunk superior dan trunk middle. Dia bergabung di lateral cords. Lalu um, di C7 uh, tadi di C5 dan C6 ini dia ada di bagian ada yang berjalan ke anterior dan juga ada yang berjalan di posterior di bagian divisinya. Dia yang berjalan ke anterior menuju ke lateral cords. Lalu kalau untuk yang berjalan ke bagian posterior ini dari trunk superior lalu dia ke divisi posterior, dia bakal berjalan menuju ke cords bagian posterior. Seperti itu. Lalu bagian jadi juga ada yang ke bagian posterior ya. Ke bagian posterior dia langsung berjalan menuju ke divisi divisi posterior lalu ke cords posterior juga. Nah, untuk yang C8 dan trachea 1 dia dia bakal masuk ke trunks inferior lalu dia terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Untuk yang divisi anterior dia bakal berjalan menuju cords medial lalu untuk yang divisi posterior dia bakal bergabung ke bagian cords posterior uh, bersama dengan kedua nervus yang lain. Seperti itu. Lalu untuk akhir dari atau terminal branches-nya itu ada musculocutaneus, lalu ada axillary, median, radial, dan juga ulnar. Nah, untuk musculocutaneus, nervus musculocutaneus ini, tadi musculocutaneus yang ini ya, dia itu menginervasi coracobrachialis, lalu brachialis dan juga bisa brachii. Lalu dia um, menjadi lateral cutaneus nervus dari forearm seperti itu. Lalu selanjutnya ada nervus axillaris, dari dia itu pergabungan ya antara antara cervicalis 5 dan juga cervicalis 6. Dia menginervasi musculus deltoideus, lalu ada musculus teres minor. Dan dia berfungsi, nah dan dia itu juga berfungsi, nah si nervus axillaris ini dia itu berfungsi untuk sensori inervasi dan juga sensori inervasi bagian dari upper posterior arm seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian nervus medianus, dia itu berfungsi sebagai motor innervation dari musculus bagian anterior dari forearm. Lalu untuk sensory innervationnya dia ada di dia menginervasi bagian lateral dari palm and lateral 3.5 finger on the palm surface of the hand. Seperti itu. Di nervus dia menginervasi dari musculus tirsa brachii, musculus supinator, anconeus, brachioradialis, terus kemudian musculus extensor dari forearm. Lalu selanjutnya ada nervus ulnaris, dia itu bagian anterior dan posterior dari permukaannya itu jadi dia itu bakal menginvasi bagian anterior dan posterior permukaan medial dari 1.5 fingers. Lalu dia mengasosiasikannya dengan bagian manus. Kita akan membahas mengenai
mengenai regiodorsum ekstremitas dari superior seperti itu. Jadi regiodorsum atau regio dari punggung ekstremitas superior itu ada beberapa muskulus yang menyelimutinya. Jadi ada 5 ya muskulus yang menyelimutinya. Kita bakal belajar bersama-sama. Jadi 5 muskulus itu ada muskulus trapezius, latissimus dorsi, lalu ada rhomboidois major minor, lalu ada levator scapulae. Nah, em, untuk untuk gimana sih cara kita gampang-gampang menghafalkannya? Sebenarnya tidak ada cara 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 tergampang selain kita menghafalkan di mana letaknya. Jadi itu sih. Jadi kita bisa menghafalkan bahwa kalau si trapezius itu dia itu bentuknya paling luas seperti itu loh dan dia itu bentuknya seperti layang-layang. Jadi kalau saya menghafalkannya dia berbentuk seperti layang-layang itu. Jadi ada trapezius tuh dari ujung sini sampai ujung sini seperti itu ya. Jadi dia trapezius itu kan origonya ada di protubrantia occipitalis eternal, lalu ada di linea nuchae, lalu ada uh, prosesus dari spinosus vertebrae cervicalis 7 sampai thoracica 12 seperti itu. Jadi dia tuh panjang banget gitu loh si trapezius ini. Lalu insersionya kan dia ada di uh, sepertiga lateral dari clavicula, terus ada di acromion dan spina scapula tuh. Terus dia menginervasi terus dia diinervasi oleh nervus accessorius atau nervus ke-12. Jadi kalian hafalkan saja kalau yang trapezius itu dia pasti berbentuk seperti layang-layang. Lalu untuk yang selanjutnya ada latissimus dorsi. Dia berorigo di processus spinosus vertebrae trochlea 7 sampai lumbalis 5. Lalu dia berorigo di crista iliaca, lalu ada di 3 costae terakhir juga. Jadi si latissimus dorsi itu dia ada di bagian agak agak bawah gitu ya, guys, di sini gitu. Terus dia juga termasuk otot yang lebar juga ya daripada si rhomboidois minor, rhomboidois major sama levator scapula gitu. Kita juga bisa menghafalkannya itu berdasarkan namanya gitu. Jadi kan kalau selanjutnya kalau yang untuk levator scapula itu kan dia emang tujuannya itu untuk apa ya, menjaga dari dia tuh attachment-nya itu ada di scapula gitu loh. Terus jadi namanya levator scapula gitu deh. Terus kalau untuk tadi latissimus dorsi kita selesaikan dulu, dia diinsersi di sulcus intertubercularis humerus dan juga diinervasi oleh nervus thoracodoralis. Lalu untuk rhomboideus ada dua nih, rhomboideus minor dan rhomboideus major. Dia kalau di minor itu dia lebih ke arah cranium gitu ya. Terus kalau di rhomboideus major itu dia lebih di bawahnya dari si minor tuh. Kemudian di si rhomboideus major ini dia di proligo di plexus spinosus dari vertebrae kedua dan kelima. Lalu dia berinsersi di margo medialis scapula, lalu diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Tuh. Jadi yang diinervasi oleh nervus dorsalis scapula itu ada ada 3 muskulus ya, ada rhomboideus major, minor, dan juga levator scapula. Lalu untuk rhomboideus minor itu dia berorigo di plexus spinosus, kemudian plexus spinosus dari vertebrae cervicalis 7 sampai dengan thoracica 1, lalu di ligamentum nuchae. Insersionya di margo medialis dari scapula. Dia diinvasi sama dorsalis scapula juga. Lalu untuk levator scapula tadi dia yang insersionya itu kan dia ada di margo medialis scapula gitu ya, di atas spina scapula gitu ya. Kelihatan sekali ya guys di sini nih. Dia ada di bagian spina scapulanya gitu. Nah, dia berorigo di proses transversus um, tra, uh, proses transversus uh, cervicalis 1 sampai 4 dan juga dia insersinya di margo medialis scapula spina tadi ya dan juga diinnervasi oleh sama dorsalis scapula seperti itu. Nah, ada nih yang namanya wing scapula atau scapulanya itu dia um, jadi berbentuknya itu seperti apa ya, wing gitu loh. Jadi kayak sayap gitu loh. Nah, kenapa sih jadi kayak sayap itu kan dia kelihatannya seperti sayapnya ya, guys. Terus kelihatan seperti sayap karena dia jadi kelihatan menonjol gitu loh. Jadi antara
dan kanannya itu ada salah satu yang menonjol itu terlihat seperti kita mempunyai wing gitu loh. Padahal dia itu si skapulanya itu ada masalah nih. Jadi um, wing skapula ini jadi gimana sih wing scapula ini bisa terjadi? Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai nervusnya nih. Ada nervus dari plexus brachialis itu kan uh, di, di diawali dari cervicalis 5, 6, 7, kemudian nih coba mari kita lihat dulu ke sini. Nah, 5, 6, 7, 8 lalu torakika 1 ya. 5, 6, 7, 8 torakika 1. Nah, ketika si apa namanya? Si nervus yang torakika yang panjang tadi itu si 5, 6, 7 itu tuh rusak gitu ya. Jadi kayak ada gangguan gitu yang seharusnya dia menginervasi dari 100 anterior, muskul 100 anterior. Jadi sebenarnya muskul 100 anterior ini untuk dia itu muskulus 100 anterior itu ini nih. Dia tuh ada di bagian sini guys. Nah, si muskulus dari 100 anterior ini dia melindungi skapula. Nah, biar si skapulanya itu tuh nggak kemana-mana gitu loh. Terus um, dia juga berperan penting banget di petinju gitu ya guys untuk maximize maximize pukulannya dia, punches-nya dia gitu kan. Terus um, untuk tapi apa kayak dia juga menahan si skapulanya itu biar enggak terjadi wing gitu loh. Nah, ketika si long thoracic nervus yang thoracica nervus yang panjang ini dia rusak atau damage, nah si scapula itu bakal bakal comes away, jadi kayak dia bakal keluar gitu loh dari sebagaimana tempat mestinya. Dia itu bakal keluar dari toraks gitu, yang bisa menjadikan dia berbentuk atau berappearance-nya itu seperti wing gitu loh, seperti sayap gitu. Jadi dia keluar dari si toraknya ini karena dia ada gangguan pada long thoracic nervusnya dari C5 sampai C7 seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Ini beberapa dasar pustaka yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.